Nah, mostly klien kita datang dengan kondisi seperti itu. Hmm. Lagi growth, terus tiba-tiba tata kelolanya nggak benar, mereka kelimpungan, "Pak, saya di internal kayak gini, Pak, saya di internal kayak gini, kira-kira gimana?" Ya, dari awal harus dibudayakan. Jadi kita sudah melakukan sendiri di internal, ketika kita growth, ini kita udah enak jalannya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Kali ini gue nggak sendiri, gue ada bareng sama Pak Franky. Boleh dong tolong Pak Franky perkenalin diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franky gitu. Hari ini saya menemani Sisi gitu dan saya dari associate.co.id. Salam kenal. Nah, kalian pasti bingung nih, associate tuh bergerak di bidang apa? Tapi ada juga yang mungkin udah pernah lihat di websitenya, karena sebenarnya associate tuh udah cukup dikenal ya di digital juga. Nah, boleh ini nggak Pak kasih tahu kita dulu, associate tuh sebenarnya apa sih? Oke, associate sebenarnya kalau kami di internal nyebutnya adalah kita adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis konsultan gitu. Karena kita berani state satu-satunya pemain konsultan bisnis di level UMKM yang memang punya em, apa ya, keunikan untuk bisa support 4 pilar bisnis. Mulai dari operations, finance, HR, dan terakhir adalah marketing gitu. Jadi operations artinya apa sih? Operations artinya kita mungkin ketika mau bikin bisnis butuh perizinan, butuh permit, butuh legalitas dan lain-lain kita bisa support. Terus ketika bisnis sudah berjalan, operasinya butuh apa? Butuh SOP gitu kan, kita juga bisa support. Terus kalau ngomongin tentang finance-nya, kita punya konsultan pajak dan juga untuk accounting-nya. HR, nah ini nih yang mungkin benar-benar pembeda banget karena biasanya mostly yang pemain di apa ya, di pasar kita punyanya si legalitas dan juga tax. HR mereka rata-rata nggak punya. Di HR ini kita bisa cover almost semua spektrum HR ya, mulai dari headhunting, terus training, terus sampai ke penyusunan sistem untuk HR maupun untuk perusahaannya gitu. Dan terakhir dan marketing kita mungkin bisa ngomong sampai ke bikin website, digital marketing dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau aku denger kayak gitu kayaknya lengkap banget ya, bener-bener Betul. dari hulu ke hilir Betul. bikin bisnis nih. Harapannya ketika ada klien masuk ke kita, kan memang apa ya, yang kita mau support adalah orang-orang yang memang baru mau start bisnis sama orang-orang yang mau ngembangin bisnis. Dan mereka ini berdua punya sebuah kebutuhan yang sama. Ketika sudah masuk, harapannya sih ya kalau kita udah percaya ngerjain sesuatu sama seseorang, pasti pengennya langgeng kan terus-terusan. Jadi jangan sampai kita, Pak kita cuma bisa support sampai sini nih gitu. Nah kita pengennya ya Bapak sekarang mau setup bisnis ataupun mau mulai bisnisnya butuh apa aja sih kita bantulah sampai ujung gitu. Jadi ya bener-bener partner in growth-nya dari klien-klien kita sih gitu. Nah, ini nih aku alami sendiri ya Pak ya. Jadi pas awal yang bikin Melon, itu tuh kita nyari apa ya, notarisnya sendiri, Oh, terus belajar pajaknya sendiri, nyari konsultan pajak sendiri. Dan itu ribet banget, setuju, ya kan? setuju. Dan itu tuh bener-bener dari 2017 sampai 2020 baru selesai gara-gara nyari satu gitu. Terus semenjak aku tahu Asosiye, akhirnya kemarin itu kan baru bikin yang PT Zona Wanita Heeh. Indonesia. Dan itu dibantuin Asosiye benar-benar dari awal sampai bahkan ya udah jadi semua gitu. Yes. Nah, ini dua hal sih yang tadi dirimu sebutkan terkait si legalitas sama si teks. Ini dua hal yang tidak pernah terpisahkan. Orang-orang kadang-kadang yang mungkin masih awam ya gitu. Apa sih dampaknya kalau saya bikin PT gitu? Nah, kalau kita ke sebuah tempat yang memang dia cuma legalitas saja, kadang-kadang mereka tidak bisa memberikan sebuah penjelasan clear tentang ketika Bapak bikin PT ataupun Ibu bikin PT, nanti dampaknya ke pajak seperti ini. Ataupun sebaliknya gitu. Pak, saya mau ngurusin pajak kita gitu, ataupun pajak dari perusahaan saya gitu. Nah, tapi nggak ngerti tentang sebenarnya awalnya dia punya perusahaan ataupun awalnya dia berbisnis itu bentuknya PT, CV ataupun perorangan gitu. Jadi ketika masuk ke asosie, kita bisa langsung kasih saran bukan hanya Pak, kamu perlunya CV, kamu perlunya PT, PT perorangan tapi dengan apa ya, konsekuensi di belakangnya. Kalau pilih ini nanti seperti ini, kalau pilih ini seperti ini, pilih ini seperti ini. Jadi mereka itu jadi kayak kebayang, oh saya nggak cuma bikin PT, tapi ketika udah bikin PT, wah ternyata kemarin nggak dikasih tahu ya ada begini. Kalau tahu mah saya mending bikin yang ini gitu. Karena sebenarnya dari sisi customer ya Pak ya, taunya tuh cuman misalnya dulu di Melon itu mau kerjasama sama perusahaan, dia tuh mewajibkan harus PT ketemu PT. Nah, mostly kayak gitu tuh. Nah, ya kan? Dan kita kan namanya usaha ya kan lagi growth, kayak maunya menggebu-gebu kan. Ya udah PT ketemu PT, ayo kita bikin PT deh Ah, gitu. Apalagi kalau misalnya ngomong ke pemerintahan ya kan. betul.
Nah, itu wajib tuh. Cuman banyak juga dari teman-teman aku yang nanya, "Lo nggak bikin CV dulu?" Misalnya gitu, Heeh, "Kenapa harus langsung PT?" PT. Nah, berarti asosiat tuh bisa ngejawab di situnya gitu ya? Betul betul. Jadi kita tetap ngikutin ya, klien maunya butuhnya apa, tapi kita kasih advice, "Pak, kalau dirimu butuh PT, berarti nanti ada konsekuensi seperti ini ya." Apalagi kalau kita ngomong konsekuensi secara keuangan, secara teks gitu kan, mereka harus aware gitu. Ataupun kadang-kadang ada yang kebalikan gitu, "Pak, saya mau bikin bisnis nih," gitu, "tapi sebelum sampai saya mau bikin bisnis, saya mau tanya dulu tentang pajaknya. Kira-kira kalau saya bikin kayak gini, pajaknya seperti apa ya?" Gitu. Terus baiknya asosiasi ngasih saran seperti apa untuk nanti legalitas dari saya gitu. Terus bagaimana biar saya taat pajak gitu-gitu. Kita bisa tarik mundur juga, jadi dari 2 perspektif itu sih. Iya benar-benar. Mhm. Kadang dari kebutuhannya, tapi juga ada juga yang kita perlu kasih tahu di awal nih. Betul, Karena ternyata nggak segampang itu tuh untuk apalagi pajak-pajak yes, ya. yes, itu ya pusing ya kalau tentang Mhm, pajak-pajak karena aturannya banyak. Ternyata industri ini pajaknya seperti industri ini iya. pajaknya ini. Wah, kita kan aduh kalau kita tidak berkecimpung di sana ya pusing juga, better Mhm. udah kasih yang orang yang ngerti lah gitu, gitu kan. Jasa sama barang aja beda. Iya, Terus habis itu kalau misalkan ditanyain kayak, "Wah, butuh bikin PO dulu nggak?" Segala macam. Ya sedangkan kalau industri memang biasanya begitu, di iya. jasa beda lagi Iya, gitu betul kan. betul, gitu. Jadi dan itu treatment-nya beda-beda ya, gitu. Bener. Orang-orang yang baru pertama kali nyemplung kalau misalnya baru langsung dikasih tahu begini-beginian mungkin, ah udahlah tutuplah nggak jadilah gitu kan bisa Iya jadi kayak gitu iya kan, iya, bener. gitu. Mhm. Atau kayak perseorangan aja deh, tapi dia nggak tahu kalau misalnya perseorangan nanti udah makin gede, Iya, pajaknya dampaknya langsung seperti gede. apa? Betul Iya. betul. Kemarin aku juga baru tahu ya ternyata kalau industri pendidikan itu nggak ada PPN-nya gitu. Aku juga Mmm. baru tahu, oh ternyata seperti itu gitu. Jadi memang ada certain apa ya, certain lini bisnis yang mereka punya aturan masing-masing gimana gimana gimananya gitu. Tapi aku sih ngelihatnya gini, dengan adanya Asosiasi ini kita bener-bener ngerasa terbantu banget dari nolnya, terus sampai start-nya minimal nggak ngegerus, pusing-pusing yang nggak penting Yes, gitu ya. betul betul. Dan gini teman-teman, jadi kalau kita mau ngomongin asosiasi ya, mungkin ada beberapa klien yang memang end to end-nya mereka sama kita. Mulai dari mereka baru mau setup nih gitu, Mmm. saya mau bikin bisnis contohnya hotel, terus, di awal mereka kerjain si PT, kita kerjain mereka punya pajak, terus mereka juga ngomong, "Pak, saya butuh orang untuk running, operate ini hotel nih gitu. Asosiasi bisa support nggak?" Kita juga bisa support untuk nyariin orang, sampai kepada bikin SOP sama nge-trainin mereka semua. Jadi bisa dibilang ya bagian pusing-pusingnya itu bisa kita hilangkan gitu. Ya teman-teman cuma tinggal supervisi aja, pengennya seperti apa kasih tahu ke kami akan kayak advice lah, Mmm. apa yang harus dilakukan, apa yang harus diarahkan kemana gitu. Dan satu hal lagi di Asosiye, kami itu selalu di internal punya sebuah, apa ya, sebuah pegangan. Bukan berarti kita tidak mau uang, kita mau uang, tetapi cara kita mencari uang itu seperti apa. Mmm. Artinya, mungkin kalau sisi ngobrol sama kita punya tim sales, aku selalu bilang sama mereka, selalu kasih tahu konsekuensi dan pahit-pahitnya semua di awal. Jadi jangan pernah kita overselling. Lebih baik klien, nggak jadi sama kita, tetapi memang kita ngasih tahu skupnya kita sampai segini, kita bisa kerjainnya gini 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 gini, gitu. Contohnya tiba-tiba pagi datang, terus saya mau bikin PT ya, sore tanda tangan gitu. Kalau memang kita bilang itu nggak possible, ya kita bilang nggak possible daripada kita janji-janji, tapi ternyata bisanya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Siapa tahu klien itu butuh PT-nya benar-benar urgent ya, gitu. Kita selalu nggak pengen itu sih. Mhm. Jadi, kode etik lah di associate untuk tidak overselling, overpromises gitu. Jadi value-nya tuh untuk megang bener-bener janjinya gitu ya, Betul, promise-nya ya. apalagi jasa ya sih ya, dirimu juga mungkin Melon juga jasa kan gitu, jadi tahu seberapa berharganya ketika kita udah ngasih komitmen untuk bisa A, terus kita bisa deliver A Mmm. gitu kan. Karena industri jasa itu ya nggak ada bendanya gitu kan, ya produk-produk yang dihasilkan paling ya bentuknya apa, ya digital, Iya. dokumen gitu-gitu Mhm. kan. Kalau kita jualan barang kan ada barangnya kelihatan ya, Iya. bisa kita akses, oh barangnya cacat atau apa, tapi kan jasa paling dari komitmen, dari Bener. janji gitu kan, gitu. Kita kadang-kadang udah bikin, apa ya, SPK dan lain-lain yang sebagai sebuah bentuk kita understand satu sama lainnya kadang-kadang bisa miss, Mhm. apalagi kalau memang kita malah overselling di depan. Udah Iya. pasti nggak apa ya, nggak masuk lah gitu. Bener bener. Tapi Mhm. emang barrier di awalnya tuh berarti susah sebenarnya. Betul betul, barrier di awalnya jadi kita harus milah-milih mana yang harus kita, apa ya,
mana yang bisa kita jadiin ini sebagai ini strong point kita, tapi di lain sisi juga, "Pak, ini kita nggak bisa kalau begini gini gini sih," gitu. Aku selalu bilang, Hmm. "Udahlah nggak apa-apa kalau kita memang kehilangan, tapi kita jujur ngomong kita kapabilitasnya sampai mana. Daripada kita ngomong bisa, tapi tidak bisa." Hmm. Karena kalau bagus, bisa jadi orang itu nggak merekomendasikan, tapi kalau jelek orang udah pasti ngomong, "Ini jelek, ini jelek, ini jelek," Iya, gitu iya. kan. Ya, apa ya, mmm, informasi buruk lebih gampang tersebar dibandingkan informasi baik sih, Iya sih, gitu. bener. Kalau orang puas 10, yang ngomong paling satu Mhm, gitu ya. betul. Tapi kalau udah jelek nih, Ya pasti mau ngomong, "Udah jangan sama iya. asosia gini gini gini." Waduh Ya pusing juga aduh, kita. iya iya, benar Heeh, benar benar. Ya ngerasain sih Pak, kalau mhm, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu kan asosinya bener-bener end to end nih ya. mhm. Kalau Pak Franky sendiri tuh background-nya apa sih sebenarnya? Nah, kalau background pendidikan aku psikologi, Hmm. background pendidikan. Terus, habis lulus kuliah itu kerja karyawan dan lain-lain, nah mostly di dunia HR lah ya. Nyemplung juga ke dunia sales pernah, tapi mostly 90%, 95% itu di dalam dunia HR, terus habis itu pernah ke, manajemen juga. Nah, terus setelah itu kenal sama partner-partner yang bangun Asosie ini, akhirnya diajak, terus ya pertama kali di Asosie pun aku lebih kepada ngurusin ini ya, dapur Hmm. gitu. Jadi jarang jarang yang jualan apa segala macam, benar merapikan dapurnya seperti apalah gitu. Tapi setelah berjalan terus memang kayaknya seru nih gitu. Coba deh gitu mulai belajar jualan, mulai belajar apa segala macam. Sampai pada akhirnya full di-handle sama aku tukeran lah sama partner yang Hmm. lain gitu. Jadi benar-benar yang tadinya ibaratnya ngurusin dapur yang asosie nih, terus malah jadi bisa dijual, bahkan Iya, itu jadi USP-nya nih ya, bisa dibilang betul, ya? betul. Wow. CSR itu yang tadi aku bilang ya, pertama aku juga mikir, "Ya elah cuma gini doang emang ada orang mau pakai ya?" Gitu. Hmm. Dan ternyata setelah di-encourage terus kita coba trial ke pasar, ternyata pasar menyambut baik loh gitu. Tapi memang PR-nya adalah karena ini hutan yang sangat belum pernah dibabat sama orang gitu. Karena semua pemain HR itu ada di level korporasi besar ya, yang di level UMKM itu masih jarang banget. Hmm. Jadi kita enaknya eh, pemain pertama kita bisa banyak atur jalan gitu kan. Minusnya adalah ini belum market belum teredukasi Benar. gitu. Ngapain sih kita perlu HR manajemen, ngapain sih kita perlu tata kelola perusahaan yang baik, ya UMKM pasti lebih fokusnya, "Ah, duitnya berapa sih? Aduh mahal nih, nggak usah deh," Iya, gitu. iya. Padahal kalau misalkan Bapak Ibu tahu kalau kita misalnya pakai konsultan yang memang sudah level korporasi, angkanya itu bisa dibilang jauh banget dari apa yang ditawarkan asosie kepada Bapak Ibu dibandingkan sama yang ya pemain-pemain besar lah gitu kayak Mercer dan lain-lain gitu. Setuju sih Pak. Karena ibaratnya gini, mereka tuh mungkin dari tahap yang belum ngerasain sampai segitunya Mhm, gitu. Tapi ketika udah lagi growth nih, terus HR-nya berantakan, wah itu betul, kayak ibaratnya udah keburu kebakaran duluan, baru nyari mhm, konsultan. betul Nah itu betul. tuh. Nah, mostly klien kita datang dengan kondisi seperti itu. Hmm. Lagi growth, apalagi misalnya aku bilang lagi hyper growth lah gitu. Terus tiba-tiba tata kelolanya nggak benar, mereka kelimpungan, "Pak, saya di internal kayak gini, Pak, saya di internal kayak gini, kira-kira gimana?" Nah, sebenarnya hal kayak gini tuh bisa di-prevent dari awal kalau memang sudah ada kayak kita bikin pagar-pagarnya. Mungkin di awal rasanya pagar-pagar ini kesannya overkill Nah, gitu. nah, Aduh ngapain sih bikin form-form begini, ngapain sih bikin approval-approval begini gitu. Ya kalau memang orangnya masih 3 masih 5 gitu, masih 7 masih 8 ya kelihatannya masih kayak apaan sih gitu, kayak kok kayak main serius-seriusan gitu. hmm, hmm. Tapi kalau memang tiba-tiba bisnisnya kan kita harap bisnis growth ya, jadi 20 jadi 30 orang dan di mana kamu nggak mau pusing lagi gitu, ya dari awal harus dibudayakan. Iya. Ini aku nggak ngomong bohong ya, asosie pun dari karyawan kita cuma 3 5 orang, kita sudah biasakan rapi administratif dan sistemnya gitu. Jadi kita sudah melakukan sendiri di internal, ketika kita growth, ini kita udah enak Hmm. jalannya gitu. Oh, teman-teman udah biasa ketika mau mengajukan sesuatu ada formnya. Ketika justru mereka suruh ngajuin sesuatu nggak ada formnya, mereka justru nanya, "Pak, ini nggak ada formnya nih, kita harus nggak usah ngisi apa-apa," gitu. Nah, karena form itu bukan hanya kayak sekedar kertas, tetapi kita harus nge-track, ini kita bisa simpen gitu. Jadi ketika suatu hari nanti ada dispute, harapannya sih tidak ada, kita bisa nge-trace balik, ini ada apa sih sebenarnya? Dulu approval-nya siapa, yang bikin siapa, dan lain-lain. Iya benar. Gitu sih. Ya just in case kalau misalnya orang yang tadinya bertanggung jawab, pas udah cabut ya Heeh. kan, nah itu Ini berantakan semua tuh. asalnya dari mana ya? Ketika kita tahu, oh dari sini, ya sudahlah gitu. Tapi kalau nggak ada Mhm. kan nanti jadi ribut sendiri ya. Ini lu yang minta, bukan gini, udah tuduh-tuduhan lah Nah, jadinya malah jadi nggak kondusif gitu kan. benar benar benar. Gitu sih. Ya itu salah satu
fungsi kegunaannya gitu. Untuk track back sama penanggung jawabnya Ya. juga gitu ya. Kalau ngomongin tata kelola sebenarnya yang paling ya kita selalu ngomongin fungsi plan, siapa yang nge-planningin gitu kan, bagaimana kita merencanakan sesuatu, terus setelah kita sudah rencanakan gimana kita implementasinya gitu. Jadi ini mungkin teman-teman di luar udah sering dengar lah siklus PDCA gitu. Plan, do, check, dan action. Bagaimana kita bisa memanage proses planning, proses implementasi, terus fungsi ngeceknya, monitoring, sama pada akhirnya muter balik lagi actionnya seperti apa gitu. Jadi ini yang harus selalu kita pikirkan ketika kita mau menyusun apa ya, menyusun activities dan lain-lain lah. Ini yang jadi basic untuk kita menjalankan sebuah tata kelola perusahaan yang baik sih, PDCA itu. Bener sih. Dan orang-orang nih UMKM ya khususnya biasanya kan dengan karyawan yang di bawah 10 orang, terus pas mereka bikin kontrak-kontrakan gitu, itu dia ngerasa kayak, wah ntar kalau ditulis di kontrak malah memperkaku kerjaannya mereka, ntar nggak bisa disuruh ini, nggak bisa disuruh itu. Ya, itu tuh pikirannya tuh kadang. Setuju. Dan berbicara tentang kontrak juga, ini ada klien juga ya yang saat ini sedang berjalan gitu. Perusahaan besar gitu, maksudnya besar itu secara income, revenue gitu kan. Dan ini sudah lama ya, mungkin sudah belasan apa ya, hampir kepala 2 ya, puluhan tahun gitu. Tapi ketika masuk mereka minta tolong, ternyata ya kayak hal-hal simpel terkait kontrak itu nggak ada. Karena ya benar, mulainya dari 1 orang, 2 orang, "Ah udahlah nggak apa-apa," gitu, kita kekeluargaan, ya benar kekeluargaan, sampai akhirnya ketika sudah besar mereka punya karyawan ratusan, nggak ada yang punya kontrak gitu. Aku bilang, "Ini resikonya besar loh untuk perusahaan sama untuk karyawan itu sendiri," gitu loh. Sekarang mungkin belum ada yang di usia pensiun, mereka masih santai-santai aja, tapi ketika nanti sudah ada yang di masa pensiun, terus kita kan harus compensate sesuatu ke mereka. Benar. Dan kita nggak tahu, "Bapak, Jumlahnya Ibu masa berapa? kerjanya berapa?" Kan uang kompensasi itu salah satunya dasarnya dari masa kerja kan. Masa kerja yang diakui berapa sih? Misalnya karyawan ngomong, "Saya di sini sudah 30 tahun." "Ah, enggak, seingat saya kamu baru 20 tahun." Nah, dispute lagi Iya, gitu kan. Ya benar-benar. kayak gitulah. Ya itu Tuh, untuk mengantisipasi ya masalah-masalah ke depannya ya betul. berarti ya. Hmm. Nah kalau tadi kan berarti dari Bapak bilang, background-nya tuh sebenarnya psikolog, terus HR ya kan. Nah itu masih nyambung tuh sebenarnya. Nah tapi ini kan ngomongin udah bisnis, jadi belajar ibaratnya HR plus bisnis dong kalau gitu. Kurang lebih seperti itu ya, gitu. Jadi, kalau kita ngomong bisnis ya kembali lagi ke 4 pilar yang tadi aku sebutin ya, gitu. Harus ngerti tentang finance, ngerti tentang operasional, HR, terus sama marketing. Nah, mungkin secara HR sama, operasional bisalah belajar gitu kan. Terkait finance sama si marketing nih yang ya jauh banget lah ya gitu. Pada saat kuliah dulu belajar marketing ada nggak? Ada sih belajar marketing tentang bagaimana, behavior ya gitu. Gimana sih tentang psychology of consumer dan lain-lain gitu. Tapi kan hanya dalam tataran seperti itu gitu. Nah, ketika udah nyemplung, akhirnya belajar banyak juga dari partner-partner yang lain karena asosiasi ini kita ada 5 orang ya gitu. Aku satu, terus ada partner-partner yang lain namanya Pak Yudis, ada Pak Hendra, Pak Oskar, dan Pak Yansen. Mereka ini punya expertise yang beda-beda. Ada yang di marketing, ada yang memang di finance gitu. Terus ada memang yang di F&B, di kontraktor dan lain-lain. Jadi belajar banyak juga dari mereka karena mereka sudah ya bisa dibilang dari awal karir pertama kali bekerja itu sudah langsung jadi entrepreneur gitu. Jadi banyak juga melihat bagaimana sih, oh ternyata jualannya seperti ini loh, marketing seperti ini loh, tata kelola keuangan seperti ini loh gitu. Yang saat ini aku masih sulit adalah tentang keuangan sih, karena itu langsung apa ya, tolak belakang gitu. Psikologi belajarnya mostly kita baca, bikin paper gitu, sedangkan kalau finance kan benar-benar sesuatu yang sangat rigid ya, sudah pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau psikologi ilmu yang berkaitan sama manusia, nggak ada yang benar-benar seperti itu gitu. Itu yang masih banyak belajar, tapi so far buat aku sih kita nggak perlu tahu semuanya secara 100% nih gitu. Kita mungkin tahu 70-80% nggak apa-apa, yang penting kita tahu bagaimana cara controlling-nya gitu. Oke, keuangan, ya kita harus tahu bagaimana kita profit and loss, terus cost-nya berapa, terus hal-hal apa saja sih di financial statement harus kita liatin gitu. Itu sih menurutku yang harus dipelajari gitu. Terus marketing kita ngomong, apa sih yang harus diperhatikan dari marketing gitu. Mungkin misalkan kalau ngomongin digital marketing ya traffic-nya berapa, organiknya berapa, ads-nya gimana gitu. Ya itu aja sih. Kalau detail ya kita serahkan pada ahlinya lah gitu. Oleh karena itu kenapa kita butuh teman-teman ataupun tim di belakang lah gitu untuk support hal-hal itu. Gitu sih. Nah, itu sebenarnya juga cukup membantu ya sih dengan pola pikir seperti itu. Artinya aku nggak yang sampai micromanaging. Karena orang yang micromanaging itu cenderung melakukan hal itu karena dia tahu sampai detail-detailnya gitu. Karena aku nggak ngerti,
jangan so tau kalau aku ya, jangan sotoy Hmm. gitu. Ya sudah pokoknya dia tahu ini, ya udah teman-teman aku udahlah Serahkan percayain lah. pada ahlinya. Iya, percayain lah gitu. Kayak kita punya tim digital marketing, gini 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 Pak. Ya udah aku cuma pengennya kayak gini. Kalian coba atur deh gimana caranya. Hmm. Selama caranya itu kayak masuk akal, ya sudah gitu. Maksudnya ada report yang jelas, ada Iya, dampak yang dibawa, yes. ya Ya, udah gitu udah. kan. Ya, terus planningnya mereka mau ngapain kayak make sense kalau ke sini terus bakal ke sini. Oh iya benar, nggak mungkin tiba-tiba jalan ke arah timur tapi berharap tiba-tiba kok udah sampai ke Sumatera gitu kan, udah nggak mungkin gitu kan. Hmm. Kayak gitu sih kalau aku. Tapi itu juga yang sebenarnya tantangan harus ngedukasi ke UMKM. Mm-mm, Soalnya UMKM itu karena dia tahu dari ujung sampai ujungnya. Nah, kebanyakan micromanage. betul, Dan ketika mau dilepas kayak ke asosie misalnya gitu, itu kan berarti kan dia harus percaya sama asosienya, betul. melepas sebagian Yes, apa ya, kewenangan dia kewenangannya lah dia. gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita ngomong ngelepasin bagian keuangannya. Nah, uang kan apalagi buat UMKM itu sebuah hal yang sangat sensitif ya, Hmm, hmm. gitu. Ya, tapi gini, kita bergerak dalam bidang jasa, apalagi jasa ini adalah jasa yang sangat sensitif. Jadi memang salah satu hal lagi yang kita jaga banget di Asosiasi adalah terkait data itu juga. Tuh. Kita di kantor juga salah satu settingannya adalah setiap tim itu punya tempat-tempat terpisah dan bagaimana proses filing, terus proses otorisasi akses gitu. Itu kita juga sangat jaga. Jadi artinya bukan berarti masuk terus semua orang asosiasi bisa lihat. Hmm. Orang-orang asosiasi yang bisa lihat adalah benar-benar orang yang nanti akan bersentuhan sama ibu doang ataupun bapak doang sih atau klien doang gitu. Itu sih yang kayak kita jaga gitu. Dan so far asosiasi berjalan kita belum pernah ada dan semoga jangan pernah kasus tentang kebocoran data, apalagi keuangan ya, karena yang Hmm. keuangan kita benar-benar jaga sih. Gitu. Ya, itu kan ibaratnya privacy dari setiap customer-nya ya. Betul. Dan itu salah satu bentuk kepercayaan yang dikasih ke asosie Yes, nih. yes. Dan kalau asosie sendiri kan yang aku tahu ya Hmm. selama aku bekerja sama dengan Ah. law firm gitu ya, biasanya tuh namanya associate ya kan. Nah, asosie ini sebenarnya kenapa dipilih namanya asosie dan background-nya apa sih? Oke, asosiasi itu sebenarnya kita lahir dari bahasa Prancis ya. Kalau benar-benar mau ngomong ejaannya sebenarnya E-nya nggak dibaca, jadi asosi gitu. Oh. Cuma kita mungkin mau bikin sesuatu yang beda gitu. Dengan lidah Indonesia kita ngomongnya asosie. Nah, kalau misalnya ngikutin terjemahannya benar-benar, asosi itu adalah partner. Nah, oleh karena itu asosie itu nama PT-nya itu PT Kerjasama Mitra Bisnis, mitra gitu. Jadi ya ini kita sudah planningkan karena harapannya si asosie ini bisa menjadi teman lah gitu untuk klien-klien kita dalam bertumbuh si bisnisnya tuh. Harapannya kalau udah masuk satu, oke sekarang belum butuh tapi besok ketika ada butuh ingatnya asosiasi lagi gitu. Benar-benar jadi partner lah. Karena kenapa kita bisa bilang bukan cuma jadi tagline, seringkali ketika ada orang masuk ke kita, terus kita benar-benar treat mereka sebagai teman. Artinya gini, oke, kadang-kadang ada klien yang memang cukup terbuka ya, Pak, ini budget saya terbatas gitu. Terus saya mau kayak gini 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 gitu. Kalau ngikutin aturan rigid kan memang harus transaksi apa segala macam gitu kan. Nah, bisa nggak saya minta adanya sebuah keringanan ataupun kayak bantuan lah dari asosiasi apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kita bukan hanya tagline sebagai partner, tapi ini juga kita pikirkan benar-benar. Jadi tim sales itu nanti juga akan membantu Bapak Ibu untuk, ya udah kita bisa kasih solusi seperti ini nih gitu. Jadi satu sisi tidak memberatkan Bapak Ibu juga untuk setup bisnisnya, tapi di lain sisi juga kita aman dan memang mendapatkan apa yang menjadi ya hak dan kewajibannya saling Hmm. terpenuhi lah gitu. Tapi kita nggak sekaku yang ya korporasi perusahaan pada umumnya lah gitu. Tapi emang di jasa itu ya seninya di situ ya Pak ya. Tuh. Maksudnya kalau kita ibaratnya nggak ngertiin customer-nya, Hmm. nggak match juga nih. Tapi kalau misalkan terlalu loss gitu ya, nggak ada hak dan kewajiban Kewajiban yang jelas, itu juga juga susah juga ya. iya. Betul. Ya namanya bisnis, tetap Heeh, aja harus ada kejelasannya gitu betul. kan. Intinya ada resiko yang harus di-manage di sana. Apakah selama resikonya itu bisa di-manage sama kedua belah pihak, ya itu, apa ya, itu bargaining point-nya sih. Karena Hmm. nggak mungkin ya misalnya gini, ada yang minta tempo gitu ataupun bayarnya gini 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 gitu. Selama kita KYC, kita tahu kita dealing sama siapa, dia sudah punya reputasi seperti apa gitu. Mungkin kita bisa punya pemikiran, ya sudahlah, dia juga sudah klien lama atau gimana. Tapi di lain sisi sebenarnya selain KYC yang penting, kita bisa memitigasi resiko itu apa enggak. Hmm. Ya tadi dirimu bilang, ya bisnis nggak mungkin nggak ada resikonya. Hmm. Tinggal resikonya sebesar apa yang kita mau telan, sebesar apa yang kita mau Iya. kelola sih, gitu kan. Benar, benar, benar. Ya maksudnya namanya bisnis itu pasti ada resikonya. Cuman ibaratnya
berapa persennya nih yang kita Ya, mau tanggung iya, gitu kan. Nah, betul. itu tergantung kekuatan bisnisnya juga. Betul. Semakin gede skalanya, semakin resikonya bisa dia tanggung Iya, gitu. Itu betul. sih. Ya. Nah, kalau misalkan asosiasi sendiri sekarang udah ada di mana aja, Pak? Oke, kalau kita ngomong lokasi, kita ada di Alam Sutra, itu head office, Hmm. Asosie. Terus, di Sunter, Jakarta Utara, terus di CBC, Cengkareng Business City, itu mungkin sudah di arah Tangerang lah ya, gitu. Di dekat bandara, terus ada di Gading Serpong, terus di Sun ini dalam beberapa minggu kita akan buka di Golf Island di Peak, No. gitu. Terus ntar Alsut, Sunter, terus CBC, Golf Island, GS. Tuh. Oke. Nah, itu kan udah banyak ya, Pak ya. Heeh. Emang pentingnya lokasi asosiasi di banyak tempat itu tuh seperti apa sih? Oke, kalau ngomong apa ya, lokasi itu biar klien juga punya pilihan sih, mana sih yang paling dekat sama saya gitu. Karena kan ya kalau kita kembali lagi ya ke filosofi gitu. Kalau kita pengen jadi teman, harapannya sih ya deket kan sama Hmm. klien kita. Hmm. Ya, kita sih pengennya associate itu sebisa mungkin ada di mana-mana. Jadi ketika orang me-reach kita gitu, dia dengan gampangnya datang aja. Kalau misalnya tiba-tiba nggak ada di sini gitu, ada yang di sini, aduh jauh sekali gitu, aduh males lah gitu. Kayak gitu sih. Lokasi itu cukup penting untuk kami untuk ada sebuah kedekatan lah dengan apa? Dengan klien-klien kita. Gitu. Setuju sih, Pak. Karena di kita sendiri ya, pasti dia nanyain tuh lokasinya di mana. Yes. Pertama gitu. Dan sebenarnya kan ibaratnya kita bergerak digital ya. Mm-mm. Asosiasi pun kita tahu mulai Digital. awal promosinya juga Digital. digital gitu. Tapi ternyata tetap offline ini penting ya ternyata ya. Betul. Karena kadang-kadang gini, kita ngomongin virtual office deh ya, Hmm. gitu. Virtual office mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu ini beda sama space office ya. Kalau space office kan butuh kita menyewa sebuah tempat untuk kita bekerja Hmm. gitu. Kalau virtual office mungkin ini lebih familiar untuk Bapak Ibu yang mau bikin bisnis di daerah Jakarta lah gitu. Untuk bikin perizinan dari Jakarta, untuk bikin PT, CV segala macam kita perlu ini ya, perlu alamat yang ada di zona komersil. Kadang-kadang kan kita nggak mungkin, aduh saya nggak punya ini, cuma punyanya rumah gitu. Hmm. Nah, nggak mungkin kita sekonyong-konyong, udah saya mau beli ruko deh di mana gitu jadiin alamat, itu kan sangat sangat Iya, tidak cost-nya ini. gitu kan. Akhirnya solusinya ditawarkan adalah menyewa alamat gitu, itulah virtual office. Nah, kadang-kadang ada orang yang sudah nyewa VO pun dia masih pengen lihat VO-nya beneran nggak sih? Terus di VO itu apa aja yang disediakan? Ada nggak sih bener-bener orangnya gitu? Hmm. Tapi ada juga orang-orang yang kayak udahlah VO di mana di sini. Nah, yaudahlah dekat atau yaudahlah terserah mau di mana kalian aturkan aja gitu. Saya taunya sama bayar doang, itu juga ada gitu. Jadi kadang-kadang orang meskipun VO tetap datang ngelihat. Karena virtual office itu setahu aku tuh sama sekalian alamat surat menyurat ya. Betul, heeh. Nah, Betul. itu sebenarnya gini Pak, itu juga kita belajar semenjak karena mau dibikin jadi PT, terus tiba-tiba kita harus ngecek alamatnya ini Iya, bisa dijadiin PT nggak, ya betul, kan? heeh. Terus nanya dulu tuh, kelabakan kan maksudnya, soalnya waktu itu awal kantor pertama kita tuh di kios. Oh, Namanya kios kan jarang ada yang boleh ya Pak iya, ya, heeh. sebenarnya gitu kan. Terus akhirnya kita, oh bisa deh jadi PT katanya gitu. Ya udah, tapi kan sebenarnya kalau mau terlihat lebih bonafit itu kan bisa di gedung ya, Iya, maksudnya ya, betul. gedung atau ruko Ruko, gitu. heeh. Nah itu tuh yang maksudnya langsung kayak, oh kita ngerti nih ternyata ada zona-zona yang tidak boleh dijadiin PT, Betul. ada juga itu pun udah menjadi PT nih boleh nih. Ada yang misalnya, oh nggak boleh untuk minuman keras misalnya Iya, gitu. Ada apa? Itu banyak banget betul. aturannya. Kayak area pergudangan ya memang harus di daerah yang memang diperuntukkan untuk pergudangan, nggak Iya, bisa gitu. Jadi memang di Jakarta area ini sedikit lebih apa ya, sedikit rumit ya. lebih rumit untuk yang perizinan-perizinan. Kalau di daerah setahuku masih di rumah itu bahkan bisa dijadikan alamat PT gitu. Tapi kalau di Jakarta memang sudah ada zonasinya lah gitu. Karena kan kalau misalnya perusahaannya misalnya butuh barang yang banyak, otomatis ada tronton lah Iya, apa. tiba-tiba dia taruh di perumahan yang kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, truk aja nggak bisa masuk gitu kan. Iya, Gimana caranya coba gitu. benar, Ganggu benar. lagi tetangga gitu kan. Ya kayak gitu sih di Jakarta karena Iya. mungkin sudah ditata seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu untuk virtual office itu untuk ngejawab kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya. Iya, gitu. Bikin PT perlu alamat, alamatnya sesuai yang tadi ya, Hmm. apa filter-filter ini gitu. Aduh nggak punya nih, ya udahlah sewa alamat aja gitu. Dan virtual office di asosiasi berarti kayak ada resepsionisnya gitu ya? Ada, jadi yang tadi Sisi bilang bahwa surat menyurat kan berarti akan ada surat yang datang gitu Hmm. kan. Ya surat datang nggak mungkin kita nggak ada yang nerima. Reception dari kita itu akan menerima, terus misalkan Bapak Ibu butuh kayak telepon gitu.
yang nanti juga akan diterima sama si ini akan di-redirect ke nomor Bapak. Jadi terkesan sangat inilah, sangat profesional gitu. Mmm, Ada resepsi yang nerima meskipun nanti di-redirect-nya ke nomor HP Bapak Ibu ya gitu, mhm, tapi tetap aja, "Wih, ini ternyata ada resepsi yang nerima," gitu. mhm mhm. Nanti setelah berapa lama sekali akan dihubungin oleh resepsi kita, "Pak, ini sudah ada surat ini nih," gitu. "Bapak mau ambil sendiri ataupun mau kita anterin, Oh ataupun bisa mau ada anterinnya di-JNE-in juga? aja," gitu, terserah gitu loh. Jadi apa ya, semudah-mudahnya klien mau kayak gimana deh kita bisa coba aturkan, Oke gitu. oke oke. Wah keren banget ya, jadi, Heeh, ibaratnya kayak punya resepsionis sendiri betul. tapi nyewa nih Nyewa gitu dan gitu. Bapak Ibu nggak usah keluar uang untuk gaji resepsionisnya lagi gitu, Iya sih. sudah include dan sewanya itu setahun ya, bukan kayak setiap bulan gitu. Sewa setahun nanti renew setahun lagi gitu. Mmm. Dan aku kan juga udah, apa ya, ngintip-ngintip juga karena kan aku salah satu customer Asusnya nih, ya kan. Betul, Nah ternyata emang jauh lebih terjangkau gitu betul, dibandingkan, hire sendiri, betul. cari Cari sendiri, sendiri, itu kayak ibaratnya repot. Kalau nggak mau repot. repot ya bisa all in di Asusnya gitu ya. Yes, heeh. Oke oke. Nah kalau Asusnya sendiri visinya ke depannya bakal apa nih? 5 tahun ke depan nih misalnya? Oke, 5 tahun ke depan kita pengennya gini, kan sekarang kita membangun pondasi-pondasinya dulu lah ya, bisnisnya kita establish, produk jasa-jasanya kita buat gitu. Pasarnya kita ambil gitu ya. Nah, 5 tahun ke depan kita berharap Asosie ini menjadi sebuah komunitas sih. Artinya gini, orang masuk ke Asosie bukan lagi hanya ngomongin tentang, "Oh, bikin PT harga berapa, butuh ini," gitu. Jadi tidak hanya compare untuk fitur-fiturnya aja, karena kalau mau ngomong compare fitur, ya mostly yang ditawarkan yang bisa kita lihat ya kalau ngomongin kayak HR management dan lain-lain itu susah di-compare lah gitu. Tapi yang udah pasti bisa di-compare adalah kayak misalnya pembuatan PT. Di tempat lain dia nyediain apa aja, di Asosie nyediain apa aja. Nah, kita nggak pengen orang-orang itu hanya meng-compare itu, tapi ada sebuah benefit yang mereka dapatkan ketika masuk ke Asosie, dan ini kita sekarang sudah mulai realisasikan ya, yaitu adalah networking dan kita membantu bisnisnya mereka. Mmm. Contohnya di Asosie itu kita punya program setiap sebulan sekali untuk mengangkat profil-profil dari para klien-klien Asosie gitu. Kita bikin webinar untuk edukasi market juga dan untuk juga membantu si klien kita marketing gitu. Mhm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan juga di 5 tahun ke depan, asosie itu harus bisa semakin besar. Artinya gini, ketika ada seorang datang, dia bukan hanya ngomong, saya mau bikin PT atau mau butuh apa aja. Tapi, saya punya bisnis gitu. Terus saya butuh misalkan supplier ini, saya butuh market saya adalah perusahaan yang profilnya seperti ini gitu. Kira-kira di asosie bisa nggak ya konekin saya dengan potensial market ataupun potensial supplier kami gitu. Nah, kita harapannya seperti itu. Jadi Mmm. benar-benar masuk, jadi sebuah ekosistem, benar-benar nggak kemana-mana lagi gitu. Oh, ternyata di asosiasi ya udahlah harganya juga so-so lah sama di pasaran gitu, tapi saya dapat benefit bisa kenal sama ini, kenal sama itu, kenal sama ini gitu, dan bisnisnya jadi lebih grow gitu karena hal itu. Itu sih yang sebenarnya goals 5 tahun ke depan. Mmm. Dan emang setelah kita juga maksudnya ngelihat asosiasi ini helpful banget, maksudnya, bahkan kita baru nanya-nanya aja tuh udah dilayanin segitunya. Kadang kan namanya orang ya baru jadi customer Iya, baru tuh dilayanin gitu iya. ya, namanya ini ibaratnya baru nanya-nanya aja udah helpful apalagi udah nyemplung gitu ya. Betul, betul. Dan ini not the part of promotion juga ya, teman-teman. Memang apa yang dilakukan oleh kami dan mungkin Sisi juga rasakan, itu part dari standar services lah, gitu. Kalau memang tidak dalam kondisi tengah malam ataupun, weekend pun kita akan respon ya, gitu. Cuma mungkin agak slow respon, tapi dengan konteks, mmm, di jam-jam kerja kita akan sangat fast respon kok, gitu. Mmm. Terlepas dari Bapak Ibu hanya ya cuma baru nanya doang ataupun baru wacana, ataupun nanti pada akhirnya akan serius gitu. Kita benar-benar treat semua leads yang masuk ke kita itu sebagai, ya ini potensial partner kita di kemudian hari, gitu Mmm. loh. Karena kita nggak pernah tahu ya, siapa yang ke asosie dan mereka akan punya koneksi apa sama kita. Jadi benar-benar customer itu valuable, apa ya, valuable banget lah buat kami, gitu. Ya itu berarti artinya klien buat asosiasi gitu ya? Iya, Dan aku juga udah nanya beberapa ke klien kita, karena kan kita juga, bersinggungan sama heeh, banyak perusahaan dan jenis-jenisnya mhm, juga banyak. Nah mereka tuh selalu nanya gitu, "Emang kalau di Melon sendiri punya kendalanya apa sih?" Dan kita nanya balik juga ke mereka, dan kita berdua tuh selalu menjawab hal yang sama, HR, pasti itu udah kayak masalah basic yang selalu ada iya, gitu. Nah itu tuh yang ibaratnya
Kayak perusahaan tuh pasti nggak perlu malu, maksudnya UMKM pun nggak perlu Ya, malu kalau punya masalah HR atau finance atau apapun itu, ya karena namanya bisnis semua pasti ada kayak gitu betul. ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu, mmm, come up dari sebuah background yang, ya udah saya jalanin bisnis, jalanin dulu aja deh gitu. Habis itu baru ketika sudah mulai semakin besar, ini tiba-tiba dapat surat cinta dari pajak gitu kan, aduh gimana nih ya gitu. Terus tiba-tiba kesandung masalah misalkan ini karyawan ada yang kayak mogok ataupun nuntut ini, nuntut itu Mhm, gitu kan. Nah biasanya kalau ada yang kayak gitu baru mulai mencari kami gitu. Jadi, jangan benar kata Sisi, jangan merasa kayak saya sendirian, terus saya malu gitu. Karena memang hampir semua UMKM merasakan hal itu gitu mhm, loh. Dan jangan pernah juga untuk gengsi untuk mencari bantuan. Karena kalau Bapak Ibu memang visinya besar untuk membesarkan bisnis gitu, percayalah pasti Bapak Ibu butuh partner gitu, butuh partner untuk bisa membesarkan hal itu. Ya kita memang ya sparring partner Bapak untuk Bapak Ibu lah untuk bisa membesarkan usahanya gitu. Jadi biar jangan sampai stagnan di situ aja gitu. mhm, Pasti orang bisnis pengennya grow lah gitu kan. iya. Tuh. Dan kalau kita sendirian juga grow-nya susah pertama Mm-mm. itu. Terus, yang tadi selain jangan, malu untuk kayak kalau ada kendala seperti itu mendingan cari partner, atau, jangan juga nunggu tunggu kebakaran baru Ya, nyari partner. Nah itu yes, tuh, karena yes. ibaratnya nyelesain akan lebih susah daripada untuk mencegahnya Ya, gitu. setuju, setuju. Itu ya bukan hanya Bapak Ibu yang benar-benar merasakan seperti itu gitu. Jadi sekali lagi hampir semua pebisnis gitu, itu merasakan hal-hal yang sama Bapak, Ibu pusingnya juga sama ya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau misalnya aku nggak ngomong secara komersil ya gitu. Kalau memang belum mau untuk mencari bantuan profesional gitu, Bapak Ibu hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah cari komunitas yang mungkin di industri Bapak Ibu, misalkan komunitas Bapak Ibu misalnya jualan makanan nih gitu, udah sesimpel cari dulu komunitas yang F&B gitu, ataupun komunitas yang art and craft dan lain sesuai dengan bisnis Bapak itu banyak kok gitu Mhm, kan. Mau cari dimanapun sekarang rasanya sih gampang banget lah, only a googling call away lah gitu kan. mhm, Nah kalau memang sudah di sana banyak sharing aja sama sama mereka gitu, pasti mereka kayak karena banyak orang juga yang sudah nyemplung duluan bisa ngasih tahu, harusnya begini gitu, itu akan sangat membantu sih. Nah itulah kenapa tadi Asosiasi pengen jadi komunitas. Salah satunya nanti ke depannya ya klien-klien sudah banyak yang nyemplung gitu, terus bisa saling ngajarin. Karena ke depannya nggak mungkin kita bisa grow, kalau zaman dahulu ya, semuanya adalah bisnis bisa grow kalau kita minimalisir saingan mhm. gitu. Minimalisir ya potensi-potensi orang-orang yang bisa mengganggu bisnis kita. Tapi kayaknya bisnis ke depannya nggak bisa seperti itu sih, karena kata kuncinya sekarang adalah sinergi dan kolaborasi Mhm. gitu. Meskipun sekarang kita lihat nggak relate nih bisnisnya gitu, tapi tiba-tiba at certain point, bro gue butuh ini nih gitu. Hal paling sederhana ya, kayak di Asosiasi kita punya klien yang memang membuat signage ya, kayak yang apa ya, yang Branding-an lampu offline lah ya. ya gitu, Mhm, signage yang kalau misalnya Bapak Ibu butuh di gedung atau di tokonya ada kayak tulisan brand Bapak Ibu gitu yang ditaruh di depan. Nah, kita bahkan, sampai sedekat itu sama klien kita gitu, kita tahu dia bagaimana dan kita juga support dia gitu. Bro, lu ada nggak sih, klien yang butuh jasa untuk signage gitu? Kita bahkan bantuin untuk, kita tawarin gitu loh, kita konekin gitu segala mhm, macam. mhm, Even pada akhirnya kita juga pakai sendiri kalau misalnya mhm. kita buka-buka cabang. "Pak, kita butuh nih bikin," gitu. Kita nggak minta harga spesial gitu, tapi ya udah kita jadi tahu gitu loh. Jadi timbal balik kan, kalau Bener, jatuhnya semua satu arah ya kamu bikin PT ataupun apapun di Asosiasi udah selesai, tapi Asosiasi juga, "Pak, saya butuh ini dong," gitu, "bisa mhm. nggak support?" Gitu. Bahkan ibaratnya kadang ya kalau udah kayak gitu, jasa yang kita nggak jual aja orang nanyain gitu. Heeh, Heeh. betul. Ibaratnya, "Bisa nggak sih dibantuin kayak gini?" Ih, Emang kita tahu sih nggak ada di iya. jasa, tapi ya kayaknya lu bisa deh bantuin Iya, gitu. itu karena kita ijazah ya pasti ngadepin hal yang sama gitu. Kayak tadi barusan aja sebelum ke sini lagi meeting sama klien, "Pak, Bapak punya kenalan nggak ngurusin ini ataupun Bapak bisa ngerjain ini nggak?" Gitu. Ya kita memang tidak kompetensi nggak punya kompetensi di sana, tapi, "Oh ya kita ada sih klien yang bisa ngurusin ini, gini," ataupun kita punya mitra-mitra yang bisa ngurusin ini gitu. Ya udah kita kenalin aja gitu loh. Kenapa harus kayak, "Oh saya nggak tahu nih Ibu cari sendiri atau gimana," Mhm, gitu. mhm. Nggak semuanya tentang cuan lah ya. Betul, Karena betul, ibaratnya koneksi bahkan lebih mahal daripada langsung setuju. duitnya gitu. Setuju. Di Asosiasi satu hal lagi yang selalu aku tanamkan kepada teman-teman saya adalah
mungkin di hari ini kamu nggak closing, tetapi itu tabungan kamu mungkin di beberapa waktu kemudian loh. Mhm. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba risk balik, "Pak, Bu, yang kemarin obrolan sempat terhenti gitu, saya mau ngelanjutin," gitu. Kita nggak pernah tahu loh, gitu. Jadi itu kenapa alasannya selalu treat semua orang itu sama baiknya kalau di associate. Dan kejadian tuh Pak di kita. Wah, Kayak, ketemunya di kapan, 4 tahun kemudian baru balik lagi. Tapi kayak lama banget. iya iya. Ya ibarat kita nabung lah ya, Iya. nanti cairnya di kapan tahu kita nggak Iya tahu. iya. Heeh, Tapi ya keren sih ternyata maksudnya, makanya kalau bisnis tuh kalau bisa jangan cuma mikirin jangka pendeknya, yes, tapi betul. jangka panjangnya tuh ternyata kalau kita masih stay di in bisnis itu, Mhm belum tutup gitu ya, mhm. ya itu pasti akan ada yang reach out balik Betul, gitu. setuju banget sih itu. Kayak kenapa aku bisa bisa apa ya, bisa kepikiran seperti itu, pada saat dulu aku masih kerja, ada beberapa rekan kerja yang mereka sebelum kerja bareng di tempat itu, mereka ada yang sales inilah, sales itulah gitu. Bahkan sampai pada detik mereka di perusahaan yang baru pun masih ada yang nanyain gitu, "Eh, kamu masih ngerjain ini nggak? Kalau ada boleh nggak aku kayak gini gini gini." Misalnya kita mikir, "Oh, ternyata, apa ya, kita kalau udah kenal sama seseorang, orang itu sudah punya persepsi kamu bisa menyediakan sesuatu gitu. Kalau ada apa-apa ya saya biasanya nyarinya kamu, selama kita tidak punya konflik atau apapun lah ya gitu. Bener bener. Karena udah terdeliver kan, berarti ya ini orang sudah tepat janji gitu, udah proven Iya. lah. Proven, iya bener Heeh. bener. Yang penting kita bisa proven dulu kalau kita bisa ngerjain ini, Iya, dan kita bisa mungkin ya, say hello kalau iya, misalnya beberapa saat kemudian gitu, betul, biar inget terus biar gitu ingat terus, kan. heeh. Jadi ya mungkin ya tabungannya bisa beberapa tahun ke depan, tapi it's Setuju, okay gitu. mhm, setuju. Oke, seneng banget buat ngobrol sama Pak Franky, ternyata bahkan, yang nonton nih pasti kayaknya dapat insight-insight baru, apalagi UMKM gitu kan. Betul betul. Ya semoga benar-benar bisa ini ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya obrolan enteng gitu, tapi jadi tahu apa yang harus dilakukan dan salah satu mungkin yang benar-benar aku insight hari ini, ya sampai detik ini ya, kayak ternyata semua hal itu bukan kita tanggung sendiri, banyak orang-orang yang merasa hal yang sama. Itu Mhm. sih yang menurutku mungkin Bapak Ibu yang sekarang nonton rasanya kayak gitu sih. Bener bener. Ya maksudnya jangan, pokoknya nyari bantuan aja dan kita di sini siap ngebantu dari Asosie, dari Melon, Melon. kita dua-duanya pengen ngebantu, UMKM maupun pebisnis di luar sana yang ibaratnya butuh spesialisasi dari kita nih, Mhm, gitu. betul. Thank you Pak Franky udah join Thank di you sini. sih, luar biasa nih Bapak Ibu yang ada di Melon nih gitu udah Yes. ngundang saya. Ya pada prinsipnya, ya thank you Melon juga udah jadi klien kita, semoga Yes, ya lebih lah daripada klien dan mungkin beberapa ya partnership juga kita sudah ini ya sih ya, semoga betul. bisa lebih grow dan kita juga pengen ngajakin Bapak Ibu yang nonton gitu kan, ayo, gabung ke komunitas ini gitu, kita bisa grow bareng-bareng lah gitu. Trust us bahwa yang dilakukan di kami ya, di Melon dan di Associate itu, bukan hanya sekedar bisnis dan mencari cuan semata, tapi benar-benar untuk kepentingan grow-nya kita semua, Mhm, gitu. bener. Nggak cuman kliennya tapi kitanya juga grow Mhm, bareng-bareng. betul. Thank you semuanya udah nonton. Ya, See you juga di podcast selanjutnya. thank you, Bye-bye. bye-bye.